Ubur-ubur ikan lele. Si Jamal PDKT hadir le. Ayo nonton si Jamal PDKT. Memang oke. Ayo do nonton cak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Halo sobat si Jamal PDKT, siaran Jumat malam podcast Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Blora. Pemirsa sobat si Jamal PDKT, ketemu lagi di kesempatan kali ini dalam perbincangan santai tapi berisi tentang seputar kesehatan yang tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi masyarakat Kabupaten Blora. Kali ini bersama saya Titi Novia dan saya dari RSUD Dr. R. Suprapto Cepu, dan telah hadir bersama kita beliau narasumber yang luar biasa tentunya. Dr. Pandu Herbrisa Songko, spesialis penyakit dalam. Selamat malam pemirsa semuanya. Assalamualaikum juga dokter. Gimana kabar hari ini dokter? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Luar biasa sehat. Sehat selalu. Iya. Malam-malam tapi sehat ya. Sehat. Malam tetap sehat. Juga harapan kita ya dokter untuk semua pemirsa si Jamal juga dalam keadaan sehat selalu. Amin. Mungkin untuk pertama-tama kita juga harus melakukan perkenalan dokter. Jadi kalau tidak kenal maka tidak sayang. Nanti kalau sudah sayang akan bisa cepat memahami yang disampaikan dokter. Monggo dokter disilahkan. Oke. Terima kasih Bu Titi. Segenap pemirsa si Jamal, perkenalkanlah nama saya Dr. Pandu Herbrisa Songko, spesialis penyakit dalam Vinasim. Saat ini kami bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Suprapto Cepu. Kebetulan kami diamanai sebagai penanggung jawab di ruang hemodialisa di RSUD Cepu. Ya mungkin itu dulu ya kenalnya Titi ya. Secara singkat aja ya dok, nanti biar secara lanjut kita lanjutkan. Baiklah dokter, dari pemirsa semua si Jamal, perkenalan singkat dari narasumber kita hari ini yaitu Dr. Pandu Herbrisa Songko. Mungkin untuk gini dokter, yang sekarang ini kita akan membahas dan mengupas tuntas tentang kopimu, temanya kopimu dan ginjalku. Karena ini mungkin dokter yang dalam 6 bulan terakhir ini melaksanakan pendidikan itu ada hubungan dengan tema kali ini ya dokter. Oh ya, siap. Jadi mungkin kilas balik ya. Jadi memang 6 bulan ke belakang kami menjalankan pendidikan fellowship, semacam kursus singkat tentang penanganan pasien-pasien yang indikasi dengan cuci darah atau hemodialisa. Kebetulan kami melakukan fellowship di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi Semarang selama 6 bulan di unit hemodialisa. Jadi tentang penyakit ginjal dan tata laksana. Iya, khususnya yaitu penyakit gagal ginjal ya, baik itu gagal ginjal akut maupun gagal ginjal kronik yang dilakukan terapi dengan cuci darah atau hemodialisa. Jadi selama 6 bulan. Nah, ini menarik sekali karena beliau ini sudah expert di bidangnya beliau. Jadi sesuai dengan tema kita hari ini, ngopimu dan ginjalku. Karena maraknya di zaman sekarang ya dokter, maraknya dengan coffee shop seperti itu. Jadi kayaknya sudah menjadi budaya sepertinya dokter. Jadi budaya ngopi, tongkrongan ngopi dan teman-temannya dokter. Jadi di coffee shop itu mungkin tidak hanya kopi. Jadi ada teman-temannya kopi tentang itu makan makanan manis, camilan manis, mungkin dari istilahnya untuk instan, semua serba instan sekarang dokter. Karena ini sudah membudaya. Jadi mungkin pemirsa si Jamal ini, sebelum kita ulas tentang kopi, hubungan kopi dengan penyakit ginjal atau kesehatan ginjal ini, mungkin pemirsa ingin tahu tentang apa itu ginjal dan fungsinya seperti apa dokter. Oke. Terima kasih Bu Titi. Jadi pemirsa si Jamal ya, kita tahu semua orang normal pasti punya organ yang namanya ginjal. Ginjal ini kalau boleh dianalogikan bentuknya seperti kacang. Seperti kacang. Jumlahnya ada dua, di kanan dan kiri, letaknya di belakang
rongga tubuh. Jadi di perut tetapi di belakang rongga tubuh. Jadi kalau di bahasa medis namanya di bagian retroperitoneal. Ukurannya hampir ya mungkin sekitar 10 cm, 12 cm kanan kiri, bentuknya juga sama. Si ginjal ini kita tahu kalau mungkin pemirsa Jamal ya, bahasa awamnya itu sebagai filter. Ya, sebagai penyaring ya dok ya, Betul, filter Bu itu Titi. penyaringnya dok. Jadi ketika sisa-sisa metabolisme tubuh, misalkan makanan, minuman atau obat-obatan yang dikonsumsi oleh seseorang, itu sisa-sisanya atau bekas-bekasnya keluar melalui ginjal. Sebelumnya akan disaring, tentunya racun-racunnya akan dikeluarkan lewat ginjal. Ginjal itu tadi. Jadi Ada lagi iya. fungsinya Bu Titi. Iya, Banyak sekali gimana, fungsinya. dokter? Wah. Tapi yang paling penting pertama tadi sebagai alat filter atau penyaring sisa-sisa metabolisme Iya. dikeluarkan oleh tubuh. Kemudian yang kedua, dia juga mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit namanya. Elektrolit itu seperti natrium, kalium, fosfat, kalsium. Itu yang berguna bagi tubuh, mengatur cairan tersebut. Kemudian yang terakhir, dia juga mengatur tekanan darah. Nah, Oh makanya gitu ya dok. kebanyakan berita Iya, gagal ginjal pasti tekanan darahnya naik naik ya dok. karena tidak terkontrol dengan sistem yang ada di ginjal. Ada lagi, dia adalah salah satu pembentuk sel darah merah. Makanya kebanyakan penderita dengan gagal ginjal pasti pucat ya, pucat, Dok. HB-nya Iya, turun seperti HB-nya itu. turun. Jadi yang kelihatannya kecil tidak bermakna, tetapi Tuhan Yang Maha Esa itu menciptakan ginjal dengan spesifik sekali. Seperti itu Bu Titi. Mungkin untuk gambaran awal tentang Iya. organ ginjal. Iya gitu. Tadi sudah dijelaskan secara gamblang tentang ginjal. Mungkin pemirsa si Jamal karena ginjal ini mungkin untuk bahasa pemirsa si Jamal adalah ginjal itu suatu penyaring ya dok ya. Jadi untuk mengeluarkan sisa-sisa atau sampah dalam tubuh kita. Gampangannya Nggih. gitu. Ya. Dan gampang. karena ginjal ini sangat penting ya dokter Iya. untuk kesehatan di tubuh kita Betul itu. Bagaimana cara menjaganya agar tetap sehat seperti itu dokter? Betul. Jadi karena tentunya kalau kita memahami bagaimana cara menjaga supaya ginjal itu tetap Ginjal itu sehat, tetap sehat, nggih. berarti kita harus menjaga fungsinya supaya tetap sehat. Tadi fungsi untuk menyaring, Menyaringnya. fungsi untuk mengatur cairan, fungsi untuk mempertahankan tekanan darah, kemudian fungsi untuk membentuk sel darah merah. Nah, bagaimana caranya untuk mempertahankan fungsi tersebut? Yang pertama tentunya kita harus hidup sehat. Ya. Betul. Hidup sehat, kemudian Lifestyle-nya harus lifestyle-nya mulai bagus. dari makanan, diet, kemudian olahraga yang teratur, istirahat yang cukup. Tidak hanya itu Bu Titi, Nggih. pemeriksaan tekanan darah rutin, pemeriksaan gula darah rutin, pemeriksaan urin rutin ya pada seseorang yang memiliki resiko tinggi. Risiko tinggi. Seperti orang yang memiliki diabetes mellitus atau Iya. penyakit kencing manis, kemudian orang yang memiliki tekanan darah tinggi, itu memang dianjurkan paling tidak setiap 6 bulan atau 1 tahun sekali melakukan pemeriksaan fungsi ginjal, yaitu ureum kreatinin. Kalau pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan gula darah tidak harus 6 bulan, justru malah harus lebih ketat, 1 bulan sekali. 1 bulan Iya, sekali. betul. Baik. Ada dokter. individu yang Iya. berisiko. Ya, Itu yang beresiko berarti untuk pasien dengan tekanan darah Betul tinggi, sekali. diabetes. Itu untuk yang pasien dengan resiko dokter. Ya. Kalau yang masih pemirsa si Jamal ini yang sudah masih insya Allah masih sehat-sehat Betul, itu, ya. apa yang harus kita konsumsi seperti itu yang baik untuk Betul. menjaga ginjal Pertanyaan kita? bagus Betty. Jadi pemirsa di Jamal, orang individu yang normal pun itu tidak boleh lengah terhadap kelainan ginjal. Karena kenapa? Kelainan ginjal atau kerusakan ginjal yang awal itu tidak bergejala. Orang dengan gagal ginjal kronik yang ada stadium gejala. awal tidak ada gejala. Tidak merasakan pusing, tidak merasakan sesak, badannya belum bengkak-bengkak. Ya, tetapi gejala awalnya biasanya tekanan darahnya naik. Nah, tekanan darah naik itu individu beda-beda. Ada yang merasa pusing, ada yang tidak. Ada yang tidak. Nah, kalau tidak pernah cek tekanan darah, pasti kaget. Pasti tidak tahu ya Tidak dok. tahu, tiba-tiba tekanan darah tinggi, dicek fungsi ginjalnya sudah menurun. Nah, kalau tentang lifestyle tentunya tadi gaya hidup, ya istirahat, makanan yang bergizi. Minum air putih yang cukup. Itu seberapa banyak kebutuhan kita Ya. manusia dokter? Kalau air putih disarankan sekitar 2 sampai 2,5 liter. 2,5 Tapi liter, tergantung individu ya. Ya. Kalau saya besar ya mungkin 2,5 Tergantung berat liter. badan juga ya, Betul dokter. sekali. Paling tidak
takaran yang gampang itu gelas yang ukuran 200 sampai 250 cc itu ya 7 atau 8 gelas sehari. Itu harus cukup. Kemudian minuman-minuman yang lain, mohon maaf seperti minuman yang manis, berpengawet, soda harus dibatasi. Kopi boleh disinggung? Nah, boleh Belum? dokter Oh, untuk sekalian karena ya. ini karena temanya Betul, pada tentang kesempatan kopi ya. hari ini juga hubungannya ada hubungan nggak sih sebetulnya kopi dengan ginjal, kesehatan ginjal itu sendiri gitu. Jadi kopi ini isinya kan kafein. Dia punya sifat diuretik. Makanya diuretik itu pelancar kencing. Nah, jadi makanya kalau individu yang mengkonsumsi kopi apalagi dalam jumlah berlebihan pasti akan gampang pipis, Iya, gampang betul. kencing, Oke. sering pipis. Tetapi sebenarnya menurut penelitian disebutkan bahwa konsumsi kopi selama tidak lebih dari 3 cangkir kopi sehari, Sehari ya dok? insya Allah aman. Insya Tapi lihat dulu kopinya ini Kopi kopi apa? biasa, asli, Iya, betul. atau ada gulanya, atau ada krimnya. Nah itu kembali lagi ke komposisinya. Kalau kopinya misalkan Murni asli, kopi murni, gitu ya dok? pahit, insya Allah Justru malah aman. tidak apa-apa. Tapi kalau udah dicampur gula sekian, krim sekian, apalagi yang mengkonsumsi adalah penderita tekanan darah tinggi, penderita gula darah, kencing manis, pasti akan jadi masalah untuk jadi ginjal. masalah. Tapi kalau yang sehat, individu yang nggak ada penyakit, silahkan 3 cangkir kopi pun masih aman. Insya Allah Alhamdulillah, masih saya aman. juga pecinta kopi. Oh iya, boleh. Mbak Titi. Nah untuk sekarang karena tadi pencegahan itu kan lebih baik ya dok daripada mengobati. Tapi untuk misalnya pada pemirsa si Jamal atau pasien-pasien di rumah sakit yang dokter tangani selama ini, kalau misalnya sudah didiagnosis Betul. sakit ginjal, Ya. itu penanganannya seperti apa dokter tata laksananya dok? Oke, ya. Pemirsa si Jamal, jadi penyakit ginjal itu bermacam-macam. Jadi mulai dari infeksi, kemudian peradangan, kemudian ada istilah gagal ginjal akut, ada istilah gagal ginjal kronik, ya, ada tumor ginjal juga ada. Jadi banyak sekali diagnosis. Tapi untuk penanganannya berhubungan dengan cuci darah itu adalah pasien-pasien dengan kelainan gagal ginjal akut yang tidak bisa diatasi dengan terapi konservatif atau terapi obat dan penyakit gagal ginjal kronik. Ya, jadi kita harus membedakan dulu pasien dengan penyakit gagal ginjal akut atau penyakit gagal ginjal kronik. Kalau penyakit gagal ginjal kronik yang stadium akhir hukumnya adalah wajib fardu ain untuk dilakukan cuci darah, hemodialisa. Tapi penyakit gagal ginjal akut belum tentu dilakukan hemodialisa. Dengan terapi-terapi yang konservatif atau dengan terapi obat-obatan barangkali tidak sampai jatuh dalam kondisi dengan cuci darah. Tapi kalau penyakit ginjal kronik biasanya sifatnya progresif. Jadi tiap tahun akan mengalami perburukan. Jatuhnya pasti ke stadium akhir dan akhirnya ke cuci darah. Jadi dokter hanya akan menahan laju progresnya. Tapi kalau penyakit gagal ginjal kronik bisa tanpa cuci darah. Iya. Jadi hanya penanganan konservatif Betul saja, sekali. tidak dengan cuci darah. Bisa. Nah ini kalau yang mungkin konservatif, pemirsa si Jamal mungkin untuk pengobatan saja mungkin lebih lega ya dok ya. Tapi kalau yang sudah disarankan oleh dokter, ini wajib untuk cuci darah. Nah karena namanya tindakan ya dok, sepertinya saya sependapat dengan pemirsa si Jamal, ada komplikasi tertentu enggak dok selama dilakukan cuci darah seperti itu? Yes, ya. Pertanyaannya bagus, Buti. Jadi keputusan untuk melakukan cuci darah pemirsa si Jamal itu memang tidak mudah bagi pasien dan keluarga. Kami sering ada dukungan betul sekali. Kami seringkali melakukan edukasi, kemudian melakukan penjelasan kepada pasien maupun keluarga itu butuh waktu lama, tidak sedikit. Jadi banyak sekali pertimbangan, baik itu mohon maaf jarak rumah dengan tempat cuci darah. Kemudian itu suatu kendala juga. Iya, ada mitos. Wah, tetangga saya ini kalau dicuci darah baru sebentar terus nggak ada. Nah, itu harus menjelaskan dengan baik-baik. Memang, tapi semua keputusan akan kita kembalikan kepada pasien dan keluarga. Betul, ini adalah suatu tindakan terapi pengganti ginjal. Jadi ginjalnya individu yang sedang menderita gagal ginjal stadium akhir tadi akan digantikan fungsinya oleh mesin. Jadi nanti darah akan dikeluarkan, dimasukkan mesin, kemudian sistem fungsi ginjal normal akan diambil alih oleh mesin.
dia akan memfilter racun-racun, memfilter sisa-sisa sampah tadi, Sampah metabolisme. Kemudian yang kotor akan dikeluarkan, yang bagus akan dikembalikan lagi ke tubuh pasien. Makanya butuh sekali banyak pertimbangan. Ya, tapi kita serahkan kepada pasien. dan keluarga Dan insya Allah sekarang terapi cuci darah bukan suatu yang menakutkan. Jadi apalagi kita di RSUD Cepu, kita sudah memiliki 10 mesin ya dengan perawat-perawat yang handal, kemudian ada dokter penanggung jawab ruangan yang standby ya, kemudian alat yang digunakan juga alat-alat yang mutakhir. Tentunya tidak usah tidak usah khawatir untuk dilakukan cuci darah. Orang kan takutnya itu tadi cuci darah, komplikasinya darah, tadi betul, dokter. Jadi takut sebelumnya kalau melakukan tidak ada cuci masalah. darah gitu. Yang paling banyak komplikasi yang kami temui itu ringan seperti kesemutan, keringgingan ya. Kemudian tekanan darahnya agak turun karena ketika darah dialirkan keluar ke mesin, mestinya kan darah akan berkurang. Nah, di saat itu akan terjadi tekanan darahnya akan rendah. Tetapi kita bisa setting alat mesinnya itu. Jadi nggak ada masalah. Walaupun dengan tekanan darah turun, kita bisa kurangi kecepatannya dan sebagainya. Dan itu jadi sebenarnya tidak ada masalah dengan cuci darah. Cuma mitos di masyarakat itu yang masih merasa takut. Bahkan di beberapa center, pasien-pasien dengan cuci darah, ada yang masih bisa bertahan hidup 10 tahun, 12 tahun melakukan cuci darah yang rutin. Itu ya, dan juga yang terpenting dukungan keluarga tadi ya dok. Jadi untuk memperbaiki lifestyle-nya juga di rumah harus didukung secara penuh karena ini kan karena untuk cuci darah ini ya dok ya. Kalau misalnya sudah cuci darah, ini banyak pemirsa dari Si Jamal itu yang bertanya dokter. Jadi untuk kalau dinyatakan cuci darah, apakah dalam waktu tertentu itu bisa diberhentikan atau seumur hidup dokter? Kalau ini kan agak ngeri ya dokter. Betul. Kalau seumur hidup itu. Ya, pertanyaan bagus ya. Memang kalau zaman dulu ya orang dengarnya kan paling cuci darah itu setahun 2 tahun sudah nggak ada itu. Tapi sekarang dengan kecanggihan alat teknologi, kemudian dengan adanya transplantasi ginjal, itu semua bisa dihilangkan. Artinya gini. Jadi memang fungsi ginjalnya kan sudah menurun ya pada pasien dengan gagal ginjal dan ini akan diambil alih oleh si mesin. Ya, selama tubuh pasien ini stabil, kondisinya bagus, pasti nggak ada masalah. Mau selamanya dengan cuci darah pun nggak ada masalah. Saya pernah menemui di center karena kita di RSUD Cepu masih baru setahun ya, setahun lebih lah, 1,5 tahun berdiri, jadi belum bisa melihat saya berapa quality of life maupun survivalnya, jadi kemampuan untuk bertahan hidupnya. Tapi di rumah sakit yang center-center yang sudah lama melakukan cuci darah, itu pasien-pasien cuci darah lama bertahan hidup ya. Ada yang tadi sebutkan 10 tahun, 12 tahun ya, bahkan ada yang 20 tahun ya cuci darah itu masih sehat, aktivitas masih biasa. Sampai bisa 20 bekerja tahun. Masih bisa. Jadi menurut saya tidak ada masalah untuk melakukan cuci darah. Baiklah, pemirsa Si Jamal tentunya sudah mendapat jawaban dari beliau Dokter Pandu. Jadi jangan khawatir kalau melakukan cuci darah meskipun dibilang selamanya ya dok ya, seumur hidup maintenance ya dok ya. Untuk pada pasien dengan hemodialisa atau cuci darah tadi, untuk rutinitas setiap harinya di rumah seperti apa dokter? Jadi menyambung yang tadi Bu Titi, apakah bisa hemodialisa itu berhenti atau tidak? Bisa, saya katakan bisa. Tetapi pada beberapa kondisi penyakit. Yang pertama tadi gagal ginjal akut, yang akut, yang dia mungkin tidak jatuh dalam kondisi gagal ginjal kronik, dia bisa berhenti. Sebagai contoh pasien-pasien dengan trauma listrik, ya, pasien-pasien dengan intoksikasi, misalkan makanan atau alkohol, itu tidak selamanya bisa dilakukan cuci darah. Atau pasien dengan batu ginjal yang masih memungkinkan, karena orang hidup itu kan masih bisa dengan satu ginjal. Andai kata ini di satu sisi ada batu ginjalnya dan yang satu masih aman dipertahankan, ketika batunya diambil sambil dilakukan cuci darah, kemudian dicek lagi fungsi ginjalnya membaik, pasti akan dihentikan. Alhamdulillah. Akan dihentikan cuci darah. Jadi bukan suatu
Horor ya ya. untuk dilakukan cuci darah. Oke, jadi Terus, kayak cuci darah itu ngeri ya dok. Jadi Betul, untuk ya. statement seperti itu Iya. tidak lagi Oke. seperti itu. Karena sekarang sudah zaman semakin modern, jadi Iya, alat-alatnya semakin mutakhir. Iya. Jadi untuk gagal ginjal akut seperti tadi yang Bisa kalau dilakukan cuci darah misalnya 1 kali atau berapa kali sudah Iya. ke fungsi ginjalnya membaik bisa dihentikan. Oke. Gagal ginjal kronik pun bisa dihentikan. Oh gitu ya dok. Gagal ginjal kronik dihentikan apabila pasien beralih ke transplantasi ginjal. Pasien dengan transplantasi ginjal sudah tidak perlu cuci darah. Iya. Itu sudah dilakukan di rumah sakit Rumah pusat, sakit tipe A ya dok. tipe A seperti di Rumah Sakit Karyadi, di Rumah Sakit Sarjito kalau Jogja, di Surabaya juga sudah bisa, di Jakarta sudah bisa. Hampir sebulan mungkin 3 kali, 4 kali operasi transplantasi ginjal sudah banyak dilakukan dan banyak yang berhasil. Akhirnya tanpa cuci darah. Oke. Ya, tapi biasanya tetap melewati cuci darah dulu, kemudian akan diproses, dilihat siap nggak pasien ini untuk dilakukan transplantasi. Kalau oke, baru beralih ke transplant. Setelah transplantasi, free cuci darah. Free cuci Ya, darah. Tapi biayanya dokter kalau transplantasi gimana setahu dokter? saya kalau ditanggung asuransi BPJS, free. Free ya dokter. Ya, free. Alhamdulillah. Itu kalau ya Semoga tenang juga, betul dokter. sekali. Jadi penderita gagal ginjal tidak usah khawatir. Nah ini berarti tadi sesuai tema kita dokter. Iya. Kopimu dan ginjalku tadi ya dok. Berarti untuk ini mitos atau fakta kayak gitu dokter? Kopimu atau ginjalmu? Mempengaruhi Iya. fungsi kesehatan ginjal itu Mitos. mitos atau fakta dokter? Mitos ya dokter. Jadi mempengaruhi itu kan biasanya dalam tanda kutip negatif ya. Iya, berarti seperti tadi yang sudah Tuh, dijelaskan. kalau dia kalau fisiologis, kopinya itu hitam, dia hanya punya efek paling diuretik. Jadi memperbanyak kencing. kencing saja. Tapi kalau di situ ada gula yang jumlahnya banyak, kemudian krimnya sekian ya. Sekarang kan kopi macam-macam ya. Macam-macam, dok. Itu tidak Apalagi kopi saset gitu ya. kopi dok. saset. Banyak pengawet Iya, dan betul. lain-lainnya gitu. Tapi ya kalau cuma konsumsinya hanya mungkin sehari sekali ya, mungkin 2 hari sekali tidak masalah. Tapi yang aman sebenarnya kopi hitam gitu. Baik dokter, terima kasih. Sobat si Jamal PDKT tadi sudah sesuai dijelaskan. Jadi sesuai tema kita pada kesempatan hari ini untuk kopimu dan ginjalku. Jadi hubungannya dengan kesehatan ginjal itu mitos. Jadi tergantung konsumsi kita, seberapa banyak konsumsi dan seberapa banyak kandungan di dalam kopi itu. Nah, kalau ada pengawet, ada gula, ada krim, ada macam-macam. Iya. Jadi ngopinya yang murni aja ya dok. Yang murni kayaknya yang bagus ya dok. Oke, siap. Terima kasih Dokter Pandu Ya, atas sama-sama, penjelasan Bu Titi. ilmunya yang panjang lebar dari tadi tentang semoga bermanfaat. penyakit ginjal dan menjaga kesehatan ginjal. Sama-sama. Kalau ini pertanyaan dari pemirsa si Jamal PDKT dokter, kalau misalnya mau konsultasi langsung sama Dokter Pandu, gimana Ya. dokter? Bisa ya. Pemirsa di Jamal silakan. Kami bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Suprapto Cepu, yaitu di Kecamatan Cepu. Di jam kerja pagi silakan bisa berkonsultasi di poliklinik. Poliklinik penyakit dalam. Pakai asuransi BPJS juga BPJS, bisa. Silakan. Oke, terima Jangan kasih ketemu. dokter. Ini pemirsa untuk pemirsa si Jamal PDKT untuk bagi pengguna BPJS asuransi BPJS bisa langsung mendaftarkan online via mobil JKN. Jadi tidak perlu mengantri sekarang nggih. Jadi kita hanya online aja duduk di rumah sambil online untuk mendaftar, kita datang langsung dalam waktu yang sudah ditentukan akan diperiksa oleh ketemu dokter spesialisnya secara langsung. Untuk informasi lebih lanjut dapat dilihat di lamannya Dr. R. Suprapto Cepu, di IG-nya ada, di TikTok-nya ada, di Google-nya ada, jadi silahkan diakses. Ya, sekarang sudah lengkap di media sosial semua ada dokter. Ya, terima kasih untuk Pak Dokter lagi. Ya. Terima kasih Bu Titi dan pemirsa Jamal. Ya. Ya, semoga bermanfaat untuk kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan para pemirsa si Jamal PDKT. Sampai jumpa untuk di episode berikutnya dengan tema yang berbeda tentunya. Pesan dari saya mungkin cintai dan jagalah kesehatan ginjal kita agar memberikan manfaat maksimal untuk diri kita sendiri. Terima kasih. Sebelum kita akhiri episode kali ini,
Salam germas dokter. Oke. Oke, salam germas, sehat, bugar, produktif. Oke. Gitu. Siap. Oke, kita ulangi. Iya. Oke. Salam germas, Sehat, bugar, bugar, produktif. produktif. Terima Amin. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.